dari Kecamatan Bekatar dan Tanjung Buka SP6 ya, untuk awal berdiri. Lokasi pondok ini tiba dari pemerintah Desa Gunung Sari. Awalnya luasannya 2 hektar ya. Kalau berjalan memang diawali dengan SMP dan beberapa pembelajaran di pondok pesantren. Nah, sekarang sudah berumur sekitar 8 tahun. Sudah 8 tahun berjalan sudah terus selanjutnya program belajar ini tuh seperti apa sih, Bang? Proses belajar mengajar di pondok pesantren seperti pondok pesantren biasa ya. Ada madinnya, di sini ada sekolah formal karena kita pondok pesantren modern ya. Jadi di sini ada SMP dan SMA. Tetapi upaya kita ke depan memang kita coba mengkombinasikan dengan pembelajaran konsep alam ya. Tapi itu memang lagi dalam proses, makanya kita lagi membangun wilayah pondok pesantren ini dengan konsep Islam. Nah, kenapa ini harus kita lakukan? Karena posisi kita berada di Pulau Kalimantan. Kita ketahui bahwa Pulau Kalimantan itu adalah pulau yang penuh dengan hutan ya, dulunya. Nah, hari ini kalau kita melihat banyak sekarang kawasan-kawasan hutan itu sudah gundul. Nah, ini yang coba kita bangun karakter dari sekolah Kalimantan. Kita coba bagaimana sekolah kita ini tetap menjaga hutan. Nah, jadi sekarang luasan pondok pesantren kita itu ya kurang lebih 4-5 hektar ke depan. Nah, kita berharap mungkin setiap tahun kita ada upaya untuk membebaskan lahan pondok pesantren khususnya untuk kawasan-kawasan hutan ya. Nah, karena kita dari dunia pendidikan juga bertanggung jawab untuk menjaga hutan. Kan pondok pesantren modern, jadi fasilitas apa aja yang digunakan? Selain kelengkapan seperti sekolah biasa ya, di sini ada SMP dan SMA. Kita juga coba karena ini pondok pesantren ya atau boarding school ya, pelajarnya harus minat ya supaya santrinya juga tidak stres. Mungkin ada beberapa fasilitas yang kita siapkan. Salah satunya ya selain fasilitas belajar mengajar di tahun 2024-2025 ini ya kita siapkan fasilitas outbound. Ada juga camping ground untuk dan juga untuk kegiatan menunjang informasi dari pondok pesantren itu ada juga fasilitas podcast yang ada di pondok pesantren. Nah, yang kalian lakukan ini adalah fasilitas dari pondok pesantren. Jadi pondok pesantren Fatimah Zahra ini kan, Mas, ada namanya pasar rakyat. Nah, itu kenapa sih pondok pesantren Fatimah Zahra harus mendirikan pasar rakyat? Seperti kita ketahui bahwa posisi pondok pesantren ini kan posisi di Desa Gunung Sari ya. Nah, Desa Gunung Sari ini kan ditetap sebagai desa wisata. Nah, tentu kita yang berada di Desa Gunung Sari harus terlibat langsung juga ya bagaimana menunjang Desa Gunung Sari ini tetap eksis menjadi desa wisata. Makanya pasar rakyat ini adalah bagian dari peran serta kita ya, supaya Desa Gunung Sari ini tetap eksis menjadi desa wisata. Nah, pasar rakyat ini juga bagian dari bagaimana ke depan ini menjadi kawasan bahasa ya. Salah satu pengembangan kita adalah bahasa Mandarin. Kenapa harus bahasa Mandarin? Karena kita juga ingin ke depan sumber daya manusia dari Bulungan khususnya dan umumnya sumber daya manusia Kalimantan Utara itu bisa mendapat akses langsung di proyek strategis nasional yang ada di Mangkupadi ya. Setidaknya selain skill secara umum di industri, juga dia juga punya kemampuan berbahasa Mandarin. Nah, ini lagi proses
hari ini kan suka dan tidak suka, mau dan tidak mau, kemampuan finansial itu sangat menentukan. Makanya jauh-jauh hari kita mengenalkan kepada santri itu mengenal berbisnis lah ya, berbisnis sosial lah. Jadi juga kalaupun nanti kita ke depan menjadi orang kaya, tetapi juga kita menjadi seorang dermawan. Nah, tentu ke depan fasilitas pasar rakyat ini juga kita akan melengkapi ya, supaya yang tadinya ya ini kan pasar rakyat ini baru sebulan sekali. Nah, ke depan kita berharap seminggu sekali ya. Mungkin di bulan-bulan berikutnya ada pasar, ada rumah makan ya yang kita buka setiap seminggu sekali, supaya pengunjung itu sudah tetap lah ya. Jadi nanti Sabtu Minggu mereka akan ke rumah makan dengan konsep alam. Nah, itu konsep yang ingin kita bangun. Nah, ini juga harapan kita, rumah makan konsep alam ini juga nanti diharapkan itu melibatkan sebagian besar adalah santri yang ada di pondok pesantren. Terus apa sih peran pondok pesantren Peti Mazara kepada desa wisata? Kita selain melibatkan atau memberdayakan santri yang ada di pondok pesantren, kita juga melibatkan ibu PKK desa ya, dan memfasilitasi mengenai permodalan. Itu sudah kita lakukan di tahun ini ya, kita bantu modal supaya ke depan yang dijual ibu PKK itu lebih beragam. Dan harapan kita juga bukan hanya ibu-ibu ya, nanti ke depan bisa saja kalau pengunjungnya ini banyak di kawasan ini, kawasan parkir itu bisa menjadi pendapatan asli desa ya. Kita sih berharap itu juga sinergis dengan kawasan wisata yang ada di desa ya. Jadi tidak berdiri sendiri. Jadi kita ini kawasan yang nanti ke depan menunjang kawasan wisata yang ada di desa. Kalau boleh tahu Pak, sejak kapan sudah didirikan pasar? Ya, pasar rakyat itu didirikan di tahun yang lalu ya, di bulan November sekitar tanggal 9 ya, tidak salah. Nah, pasar rakyat ini sebenarnya ada 3 komponen yang ada di dalam, selain santri, mahasiswa Universitas Kaltara dengan ibu PKK. Nah, jadi ketiga komponen ini memang tidak terpisah ya. Nah, pada umumnya pasar rakyat ini lebih banyak melakukan pemberdayaan terhadap generasi muda ya. Nah, jadi jauh-jauh hari kita sudah mengenalkan memang bisnis langsung, jadi bukan hanya teori. Jadi santri itu dikenalkan berbisnis, mahasiswa juga dikenalkan berbisnis secara langsung. Nah, kita ke depan itu juga santri dan mahasiswa itu juga akan diberi bantuan modal ya. Harapan Abah buat kedepannya, buat pasar rakyat ini nanti mau kayak mana? Ya, pasar rakyat ke depan ini kan bersama-sama berjalan dengan perjalanan pondok pesantren ya. Nah, tentunya kawasan ini nanti menjadi kawasan yang memang punya nilai tersendiri. Jadi sebenarnya kenapa kita buat 2 kawasan dengan wisata, supaya kita juga punya kepedulian terhadap lingkungan ya. Jadi kita bukan hanya mengejar keuntungan, tetapi alam yang ada atau lingkungan yang ada di sekitar pondok pesantren itu juga pelan-pelan kita perindah ya. Yang tadinya musim kumuh ke depan ya, karena ini menjadi tuntutan untuk kawasan wisata, tentu kita pelan-pelan juga memperindahnya. Nah, ini tentu juga sesuai dengan kemampuan pendanaan kita ya, yang memang cukup terbatas, tapi mungkin masih modal semangat dan modal bismillah. Kita terus lakukan, mudah-mudahan setiap tahun itu ada sedikit perubahan. Mungkin tahun 2024 itu kan belum ada kawasan outbound dan shipping zone kita ya, tapi di 2025 ini sudah ada, dan bahkan fasilitas podcast juga sudah disiapkan. Mungkin nanti ke depan bisa kalian
kemudian mewawancarai ibu-ibu pedagang ya kan dengan bahasa Mandarin juga perlu itu ke depan ya. Nanti juga pengunjung ya bisa kalian wawancarai. Saya pikir bukan hanya terbatas ustadz maupun para kiai yang ada di pondok pesantren atau santri, tetapi nanti para pengunjung dan penjual nanti bisa diwawancarai. Nah, di pasar rakyat nih kan Pak, ada namanya uang bambu. Nah, ini sistemnya uang bambu ini seperti apa? Ya, uang bambu ini kan sebenarnya proses kearifan lokal ya. Kearifan lokal kita, jadi memang alat tukar kita itu tidak kertas tapi bambu. Ini sebenarnya bagian juga bagaimana kita mengontrol jual beli yang ada di kawasan ini. Jadi dia satu pintu ya. Jadi kita tahu selain kita juga membangun nilai-nilai ketradisional kita, nilai-nilai kearifan lokal, juga kita itu bagaimana kita mengontrol uang masuk yang ada di kawasan pasar rakyat Lembah Bambu. Supaya lebih unik aja. Harapan kita sih sebenarnya yang berjualan juga harus pakai pakaian tradisional ya, supaya kesannya berbeda dengan kawasan-kawasan yang lain gitu. Nah, kita dan juga nanti ditunjang dengan beberapa hiburan ya. Nah, mungkin kita ini kan baru 3 kali ya adakan. Ya, harapan kita itu kan ada masukan lah dari masyarakat, kira-kira apa yang harus kita lengkapi sesuai dengan kemampuan kita. Jadi nanti untuk kedepannya adakah dari Abah sendiri program tambahan buat pondok pesantren? Pondok pesantren Fatimah Zahra ini kan masih level SMP SMA ya. Kita berharap mungkin 50% ke depan itu memang dihuni oleh mahasiswa ya. Karena sekarang ini kan penghuni dari pondok pesantren ini kan ada beberapa ya, masih belum terlalu banyak yang kuliah di universitas terbuka sama di UNSI, dan ada juga di Universitas Kaltara. Nah, kita berharap ke depan supaya komunitas di dalam pondok pesantren ini mungkin grade-nya mungkin ke depan agak kita naikkan, bukan hanya kelas pelajar tapi ke depan adalah kelas mahasiswa. Nah, tentunya kita berharap dari kawasan ini bisa melahirkan ide-ide lah untuk proses, bukan hanya proses pembangunan yang ada di dalam pondok pesantren, tetapi juga kita ke depan itu juga mengeluarkan ide bagaimana ke depan konsep yang kita hasilkan dalam diskusi-diskusi yang ada di Indonesia Podcast ini bisa memberi kontribusi pemikiran bagi pembangunan khususnya di Kabupaten Bulungan. Mungkin kalau dari Abah sendiri nih, pesan bagi santri-santri pondok pesantren Fatimah Zahra tuh bagaimana? Setidaknya kan pondok pesantren ini kan bukan hanya sekedar kita belajar ya, tapi yang lebih penting itu kita membangun jejaring ya. Jadi kita yang pernah belajar di pondok pesantren ini kan merupakan keluarga besar ke depan. Jadi yang lulus di sini juga dianggap ya sebagai keluarga yang mungkin menempuh pendidikan lebih tinggi ke depan. Tetapi dia juga jangan lupa terhadap kampung halamannya ya. Jadi alma maternya. Nah, itu yang memang kita mau memperkuat kekuatan jejaring alumni dari pondok pesantren. Walaupun kita ini masih dianggap pondok pesantren baru lahir, tetapi kita juga harus menguatkan diri dan punya kontribusi lebih besar terhadap pembangunan Kabupaten Bulungan. Bukan hanya urusan agama yang tadi ya, tapi juga ke depan kita akan membantu urusan UMKM. Ya, hari ini real ya, yang kita lakukan di pasar rakyat ini kan real ya. Bukan hanya konsep teori yang kita belajar di sekolahan, tetapi ini sudah kita praktekkan. Saya pikir beberapa sekolah juga melakukan itu, tapi belum istiqomah lah ya, belum terus-menerus, hanya momen-momen pembelajaran. Tetapi kita di pondok pesantren ini bagaimana ke depan pasar rakyat ini memang bagian dari ikonnya Kabupaten Bulungan yang
digerakkan oleh anak-anak muda. Nah itu yang kita inginkan ke depan. Sekaligus juga kita ingin memperkenalkan lingkungan kita. Kalau menjaga lingkungan itu asik sebenarnya kan. Jadi kita bisa menikmati udara yang segar, mendengar burung-burung bernyanyi kan kayak gitu. Daripada itu gersang, panas. Nah saya pikir ini yang perlu terus-menerus, edukasi terus-menerus ya, supaya kawasan yang kita huni ini semakin lama semakin rindang, semakin sejuk. Burung-burung, hewan juga senang berkumpul di sini. Nah itu adalah bagian bahwa kawasan ini sudah berhasil cukup baik ya. Kalau burung-burung kan kita tiap pagi, sore itu mendengar suara burung. Nah ini sudah langkah awal yang bagus ya. Mudah-mudahan ke depan bukan hanya burung, mungkin hewan-hewan lain juga datang. Nah, kalau dari Abah sendiri ini kan memprogramkan kegiatan Pondok Pesantren Hati Madara untuk nah, mungkin ada program tambahan lagi seperti belajar teknologi seperti Oh iya, nah kita di Pondok Pesantren ini kan punya balai latihan kerja ya, yang fokus terhadap teknik informatika, fokusnya di desain grafis. Saya pikir ijazah yang kita keluar atau sertifikat yang kita keluar itu resmi ya, dan kita memang bekerja sama masih dibawahi oleh BLK Samarinda. Jadi jangan khawatir kalau ada masyarakat yang ingin khusus komputer ya bisa berkunjung ke Pondok Pesantren ya kan, untuk memperdalam. Ya harapan kita jangan sampai santri Fatimah Zahra ini tidak mengenal dunia IT ya. Sekarang itu dunianya sudah 5.0. Saya pikir itu sudah kombinasi antara manusia dan robot ya. Nah hubungannya dengan teknologi informatika, saya pikir kita sudah harus awal masuk ke situ. Pondok pesantren juga sudah pelan-pelan berubah ya. Kita tidak lagi dipahami sebagai dunia pendidikan tradisional yang tidak kenal dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi pondok pesantren kita harus di awal-awal sudah mengenalkan santri ke teknologi informatika. Ke depan harapan kita di sini juga ada perpustakaan. Dari program kita setidak isi perpustakaan itu juga nanti adalah karangan atau tulisan dari santri ya. Ini mungkin di bulan depan itu diawali mungkin ya, Abah dengan beberapa Pak Ustadz sudah nulis buku nih mengenai profil dari ini. Konsepnya selain pondok pesantren, sebenarnya konsep besar kita ini adalah kampung pemuda ya. Nah itu bulan depan itu mungkin sudah launching bukunya ya, kampung pemuda itu sudah bisa kita keluarkan, dan harapan kita ke depan kita akan memfasilitasi nanti santri-santri untuk menulis buku ya. Itu nggak terlalu mahal ya. Nah ini mungkin diawali dulu dari Abah dan para guru, nanti juga pelan-pelan mungkin selain podcast ini juga kita juga melatih dan memberi motivasi kepada santri untuk menulis buku, karena menulis itu adalah kerja keabadian. Walaupun kita meninggal, tapi pikiran kita itu tetap hidup, bahkan dibaca orang dan bahkan menjadi aksi ya. Bisa saja pikiran kita hari ini itu belum dipahami oleh orang lain ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan hari ini mungkin belum dipahami orang lain, tapi 5-10 tahun ke depan orang akan memahami bahwa menjaga lingkungan itu adalah bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Saya pikir hari ini kita punya kesempatan cukup banyak ya, dan karya kita luar biasa. Jadi yang menanam sebagian besar ini adalah santri, dan itu tidak dimiliki oleh beberapa sekolah yang ada ya. Jadi mereka nggak punya lahan yang cukup luas, dan kita ini luar biasa, dunia pendidikan yang memiliki lahan yang cukup luas. Dan harapan ke depan ini menjadi model ya, role model bagaimana sebuah dunia pendidikan itu menjaga lingkungan, menjaga hutan. Nah karena ini menjadi investasi yang luar biasa, jangka panjang. Jadi anak-anak Bulungan ini tidak terlalu sulit lagi kalau mau kepingin merasakan hutan. Mereka cukup datang ke
pondok pesantren atau lembah bambu, merasakan hutan, merasakan mendengar suara burung. Kalau hari ini mungkin anak-anak di Bulungan ini agak sulit ya, jauh sekali dan itu berbahaya. Nah, tapi nanti ke depan kita bisa menawarkan untuk mau camping, untuk mau mengikuti outbound, itu bisa datang ke pondok pesantren Bati Mazara. Mungkin dari Abah ada pesan bagi sobat podcast. Saya pikir ini bagian dari podcast awal ya. Mohon diikuti sahabat-sahabat podcast Indonesia. Insya Allah dialog atau diskusi kita ke depan ya, itu mungkin ada beberapa ide yang memang kita sharing ke depan. Tetapi juga harapan kita bagi sahabat-sahabat podcast Indonesia bisa memberi masukan ya, kira-kira tema-tema apa yang penting yang kita diskusikan ke depan, mungkin itu ya. Dan terima kasih nih buat 3 host kita ini, Selvi, Nabila, Halim ya. Ya mudah-mudahan tetap semangat ya. Bukan hanya Abah nanti yang diwawancarai, beberapa podcast berikutnya ya. Mungkin nanti kita bisa mengundang beberapa tokoh penting yang ada di daerah, baik tokoh di Kabupaten Bulungan